Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Iqbal dengan NPM 240.800.701.0051. Sini saya akan menjelaskan tentang codingan sistem manajemen bibit pertanian yang kami gunakan menggunakan struktur konsep OPP. Nah, di sini yang pertama ada di bagian encapsulation-nya, yaitu pembungkusan pembungkusan data. Di sini yang berfungsi sebagai menyatukan datanya ya sebagai atribut yaitu protected string nama, protected INT stock dan protected double harga. Nah, dan untuk eh, metode untuk mengakses atau mengubah datanya itu ada public string get nama, public INT get stock, public double get harga. Nah, untuk public void kurangi stok ini itu adalah abstraction yang dimana itu adalah penyederhanaan yang artinya kita menyembunyikan detailnya, logikanya kita sembunyikan dan hanya menunjukkan fungsi yang pentingnya saja pada abstraction tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada inheritance, yaitu mm, untuk mewarisi si dari sini ya, dari si excavation ya. Nah, di situ inheritance itu terdapat codingan dari si extend tersebut. Nah, di sini yang public class bibit buah extend bibit itu merupakan en- inheritance. Dan di bawahnya itu ada eh, public void tampilkan info itu adalah polymorphism. Nah, di sini juga ada inheritance yang bagian atas yang ada codingan extends dan di bawahnya ada juga polymorphism. Nah, untuk di bibit sayur Java tersebut juga memiliki yang sama dengan bibit buah yang tadi, yaitu di bagian atasnya memiliki inheritance dan di bawahnya memiliki polymorphism, yaitu public void tampilkan info. Di bagian bibit sayur Java juga sendiri itu sama dengan bibit sayur kelas tadi, yaitu bagian atasnya juga memiliki inheritance dan di bawahnya ada polymorphism. Selanjutnya output akan dijelaskan teman saya Rehan Aldiletang. Selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur hubungan kelas atau OOP-nya. Nah, di sini ada bb.java. Nah, di sini program ini memiliki struktur hierarki kelas atau konsep pewarisan. Nah, di sini main ini berfungsi untuk cetakan dasar atau menyimpan data umum pada semua jenis bibit seperti nama, stok, dan harga. Nah, untuk bibit buah, bibit buah ataupun bibit sayur, itu untuk mewarisi semua sifat dan perilaku dari bibit. Mereka menggunakan kata kunci yaitu extend. Selanjutnya, eh, di bibit apa? Itu kelas ini bertugas menyimpan data utama dan melakukan validasi logika bisnis dasar. Nah, atribut seperti protected ini agar variabel stok, nama, dan harga bisa diakses langsung oleh kelas anaknya, yaitu anaknya bibit buah dan bibit sayur. Selanjutnya, metode seperti get stok, get nama, get harga ini memiliki logika proteksi. Stok hanya akan dikurangi jika jumlah yang diminta tidak tersedia atau tersedia. Nah, untuk bibit buah dan bibit sayur ini merupakan anak dari
eh, file file bibit.java. Nah, mereka ini menulis ulang metode, tampilkan info untuk memodifikasi data yang ditampilkan. Kata kuncinya yaitu ini, tampilkan info. Nah, itu digunakan untuk tetap memanggil fungsi atau cetak data nama stok harga yang ada di kelas induk tanpa harus menulis ulang kodenya. Selanjutnya, di pengelolaan bibit, kelas ini bertugas sebagai wadah menyimpan sementara atau database mini yang menggunakan release. Contohnya pada bagian tambah bibit, bagian sini. Pada bagian tambah bibit ini, nah ini bisa menerima objek bibit buah maupun bibit sayur karena keduanya adalah turunan dari bibit atau polymorphism. Selanjutnya, yang bagian ini cari bibit. Nah, bagian cari bibit ini atau string nama ini merupakan perulangan untuk mencari bibit berdasarkan nama fungsi dan memastikan pencarian tidak sensitif terhadap huruf besar atau kecil. Misal, cabai tetap sama, akan menemukan cabai dengan huruf C besar ataupun kecil. Nah, main.java ini merupakan alur dari programnya. Nah, ini adalah pintu utama program untuk mengatur interaksi dengan pengguna ataupun user interface. Nah, inisialisasi data di program langsung memasukkan tiga data. Contoh, ada di sini eh, nama bibit stok. Dan di sini juga menampilkan untuk bibit. Di sini dia menampilkan bibit cabai, tomat, dan semangka. Nah, looping 2 atau switch case program akan terus berjalan menampilkan menu dan baru akan berhenti jika pengguna memilih menu nomor 5 keluar. Nah, di sini kita akan melakukan praktik pada output dari codingan tersebut. Nah, di sini akan tampil sistem manajemen bibit pertanian. Nah, di sini yang pertama ada tampilkan bibit, yang kedua tambah stok bibit, yang ketiga kurangi stok bibit, yang keempat cari bibit, dan yang kelima keluar. Nah, di sini kita coba menampilkan bibit. Nah, ketika kita pilih menu nomor satu, dia akan menampilkan data bibit. Yang pertama itu ada cabai, tomat, dan semangka. Nah, setelah kita tampilkan, dia akan keluar lagi menu yang dimana seperti pertama tadi akan menampilkan data. Kita ditanya mau milih data bibit atau stok atau kurangi stok. Nah, di sini kita coba tambah stok. Nah, jika kita pilih menu tambah stok, kita disarankan mau memilih bibit apa. Nah, contoh kita pakai semangka. Nah, untuk sekarang stok semangka masih 50. Oh, bibit buah. Coba. Ini
Ketika kita masukkan nama bibit untuk menambahkan stok, kita pilih bibit tomat. Nah, di sini kita memasukkan jumlah stok yang ingin ditambah. Saya untuk tomat saat sekarang ini stoknya ada 80. Nah, kita tambah 20 lagi. Nah, sini akan keluar stok berhasil ditambah. Nah, kita coba untuk menampilkan bibit ini. Nah, di sini stok tomatnya bertambah jadi 100. Yang awalnya 80 menjadi 100. Nah, kita coba untuk kurangi bibit, kurangi stok. Nah, di sini untuk stoknya akan berkurang lagi sesuai dengan permintaan kita. Dari yang tadinya 100 ke 80. Sini kita coba menu nomor 4 yaitu cari bibit. Nah, ketika kita memasukkan nama bibit tomat yang keluar hanya eh, tomat saja yang mana di dalamnya ada stok harga yang cukup dan yang hanya menampilkan menu yang kita minta saja. Nah, selanjutnya ada menu keluar. Nah, sekian em, penjelasan dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.